Selamat sore, perkenalkan nama saya Febronia BT, NPM 3118020. Baik, saya akan mempresentasikan hasil rancangan penelitian saya yang dibawa judul alih kode dan campur kode antara penjual dan pembeli. Baik, langsung saja. Latar belakang dalam berkomunikasi, terkadang orang tidak hanya menggunakan satu bahasa saja. Sebuah fenomena yang menarik saat ini sering terjadi yaitu banyaknya orang melakukan pergantian kode, baik alih kode maupun campur kode. Dalam kamus linguistik, definisi alih kode dan campur kode adalah sebagai berikut. Alih kode ialah penggunaan variasi lain atau bahasa lain untuk menyesuaikan diri dengan peran atau situasi lain karena adanya partisipasi lain. Sedangkan campur kode adalah penggunaan satuan bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain untuk memperluas gaya bahasa atau ragam bahasa. Peran alih kode dan campur kode dalam masyarakat sangat penting dalam hubungannya dengan pemakaian variasi bahasa oleh seseorang ataupun kelompok masyarakat, khususnya dalam pemakaian bahasa pada masyarakat yang bilingual dan multilingual, misalnya di pusat pembelajaran tradisional atau pasar. Dalam hal ini, pasar baru Atambua dapat dikatakan memiliki keunikan tersendiri dalam kaitannya transaksi yang kemungkinan penutur dan mitra tutur berasal dari berbagai wilayah dengan latar belakang bahasa yang berbeda serta status sosial yang berbeda. Pasar sebagai salah satu pusat interaksi masyarakat cenderung memiliki budaya dan norma tertentu yang dijadikan pola dan kesepakatan aturan dalam interaksi sosialnya. Dalam hal kontak bahasa anggota komunitas, pasar yaitu penjual dan pembeli yang memungkinkan terjadinya apa yang disebut bilingual dan multilingualisme dengan berbagai macam peristiwanya, termasuk di dalamnya alih kode dan campur kode. Dalam peristiwa komunikasi lisan, komunitas penjual dan pembeli melakukan berbagai komunikasi dalam peristiwa yang berbeda dan untuk tujuan serta kepentingan yang berbeda pula. Misalnya pada peristiwa pembelian barang, tawar-menawar, dagangan, atau sebagainya. Akibat selanjutnya terjadi kontak bahasa antara bahasa-bahasa yang telah dikuasai dengan bahasa yang dikuasai sesudahnya, baik karena dorongan lingkungan akademik maupun non-akademik yang berpeluang munculnya variasi bahasa. Di antaranya alih kode dan campur kode termasuk terjadi saling pinjam dan interferensi. Rumusan masalah. Rumusan di sini saya ambil. Rumusan masalah penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana peran aktif masyarakat di pasar memakai campur kode dan alih kode. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui peran aktif masyarakat di pasar memakai campur kode dan alih kode. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan strategi penelitian menggunakan pendekatan studi kasus terpanjang karena permasalahan dan fokus penelitian sudah ditentukan dalam proposal sebelum penelitian turun ke lapangan. Lokasi yaitu di Pasar Baru, Atambua, Kabupaten Belu. Jenis data penelitian. Dalam data penelitian ini dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dimaksudkan sebagai data yang didapat dari berbagai peristiwa atau adegan tutur yang terdapat di pasar baru Atambua pada kegiatan transaksi jual beli
yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Apapun yang dimaksud sebagai data sekunder adalah data yang didapat dari hasil wawancara dan berupa pernyataan informasi tentang segala sesuatu yang terkait dengan masalah, sujud ahli kode dan campur kode. Dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berupa tuturan lisan. Data atau informasi penting tersebut diperoleh dan digali dari yang pertama, informan utama atau penjual dan pembeli, dan yang kedua, aktivitas komunikasi lisan, penjual dan pembeli yang dijadikan informan dalam konteks dan peristiwa kegiatan jual beli di pasar baru Atambua. Sumber data penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode cakap dan metode simak. Dalam metode cakap digunakan teknik pancing sebagai teknik dasar dan teknik rekam sebagai lanjutannya. Dalam metode simak, banyak digunakan teknik sadap sebagai teknik dasar dan teknik catat serta teknik rekam sebagai teknik kelanjutannya. Untuk memperoleh data mengenai wujud ahli kode dan campur kode digunakan metode simak, yakni mengakses data dan menyimak penggunaan bahasa dalam proses jual beli di pasar yang digunakan oleh penjual dan pembeli dalam proses transaksi. Teknik ini diaplikasikan dalam teknik catat, simak, dan teknik rekam. Yang berikut, teori yang digunakan dalam analisis. Yang pertama, analisis data digunakan mode analisis interaktif. 3 komponen analisisnya dalam mode analisis tersebut adalah reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama proses pengumpulan data yang berlangsung.